Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam terhadap kita, terhadap kehidupan kita, terhadap solusi-solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi mulailah tinggalkan hal-hal yang subhat, hal-hal yang meragukan. Kalau hari ini viral dengan kondisi bertanya kepada dukun, kepada paranormal, lewat pengecekan khodam dan yang lainnya, maka yuk sama-sama kita tinggalkan, kita jauhi sesuatu yang membuat kita terkikis akidah kita. Masya Allah. Lalu apa solusinya? Kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan salafus soleh yang menjelaskan. Lalu bagaimana solusi yang kita tawarkan? Maka kembali kita mempelajari bagaimana terkait tentang ruh, urusan ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Urusan ruh, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahunya hanya sedikit. Maka ketika dia tahu perkara gaib, saya sudah tahu masalahnya, di tubuhnya ada 10 jinnya, ini ada khodamnya atau tidak ada khodamnya, maka itu masuk ke dalam kategori dia melakukan penerawangan, terawangan, ataupun masuk ke dalam ranah perdukunan. Jelas ketika masuk ke dalam ranah perdukunan secara akidah, maka dilarang oleh agama kita. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu solusi yang ditawarkan adalah terus kita belajar kembali terkait tentang bagaimana sesungguhnya yang sesuai secara syariat. Baginda kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki cara terhadap pengecekan bagaimana kondisi kita, apakah kita mengalami gangguan. Salafus soleh juga menjelaskan apakah seseorang yang memiliki gangguan, mulai dari apa? Mulai dari lupa rakaat ketika sholat, ya, malas dalam beribadah, kemudian juga ketika baca Quran kita ngantuk, kemudian juga kalau kondisi saat kita dalam keadaan tertidur, ketika kita ketindihan atau bahasa Sundanya eueup-eueup, maka itu sudah termasuk di antara ciri-ciri kita terkena gangguan. Gangguan bangsa jin. Nah, itu jelas bagaimana para salafus saleh menjelaskan seseorang terkena gangguan bangsa jin. Artinya ketika kemalasannya, ketika melaksanakan amalan ibadah sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya syaitanlah yang menyeliputi kita. Syaitan dari kalangan bangsa jin. Subhanallah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana solusi yang jelas dan tegas adalah ketika kita hadirkan konsep amaliyah ibadah yang kita kuatkan. Konsep amaliyah ibadah. Jadi ketika amaliyah ibadah kita ada gangguan, maka sesungguhnya kita sedang ada pengaruh kemalasan kita dalam beribadah kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Lalu ketika seseorang menyampaikan saya ada khodamnya, atau saya ada kosong dari khodam, lalu solusi yang ditawarkan adalah silahkan memberikan like. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah ada interaksi. Lalu bagaimana kita menyingkapinya? Solusi yang jelas bahwa ketika kita memiliki pengaruh kalau secara syariat, maka solusinya adalah kita kembali kepada Allah, menguatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk diisi,
bukan untuk minta bantuan bangsa jin. Karena sekali lagi kita sedang berada di dunia nyata. Hal yang gaib atau dunia gaib yang dihijab oleh Allah ada hak penghalang dengan gaib. Kita beriman kepada Allah, yu'minuna bil ghaib. Tapi kemampuan kita dalam memahami gaib adalah batasannya quli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka batasan kita terhadap bangsa ruh adalah sedikit, maka tidak boleh melebih-lebihkan. Sehingga kita dijebak oleh bangsa jin, kita dijebak hal yang gaib, sehingga kita lupa, sehingga kita lalai terhadap amalia-amalia yang kita lakukan. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sterilkan diri kita dari pengaruh gangguan. Maka bersihkan hati kita dari pengaruh-pengaruh penyakit hatinya kita. Insya Allah terus mengikuti Al-Alim untuk bisa mendapatkan sarana informasi, pencerahan yang menggugah, insya Allah mengubah terhadap kehidupan kita agar Islam kita lebih dekat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.